Selamat malam, Ibu, Bapak-bapak dan saudara, serta anak-anak yang saya kasihi. Kita malam ini bertemu kembali dalam acara doa bersama. Saya Kadarmanto Harjowasito menemani Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab, merefleksikan maknanya dan menaikkan doa pada malam ini. Marilah untuk mempersiapkan diri, kita mengikuti pujian berikut. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah pengampunan dan ketakziman. Bacaan kita Mazmur 130, akan saya baca seluruhnya, namun fokus kita adalah ayat yang keempat. Mazmur 130, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Fokus kita pada ayat yang keempat, saya baca sekali lagi. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi, kata pengampunan diterjemahkan dengan kata yang artinya rekonsiliasi atau pendamaian. Kemudian hari pada abad keempat Masehi, ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, maka kata yang sama diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Latin yang bermakna pendamaian atau rekonsiliasi juga. Sama artinya. Makna yang sama juga digunakan dalam Perjanjian Baru, misalnya Roma pasal 3 ayat 25 dan Ibrani pasal 9 ayat 5 serta sejumlah ayat yang lain. Dan kita tahu terjemahan baru LAI menggunakan kata pendamaian untuk pengampunan itu, yang maknanya sama dengan rekonsiliasi. Nah, dari studi mengenai riwayat
penerjemahan dan asal-usul kata itu, maka kita bisa menangkap bahwa pengertian yang hendak dikomunikasikan atau yang hendak disampaikan oleh bagian pertama dari ayat yang keempat itu, yang bunyinya sekali lagi saya baca, tetapi padamu ada pengampunan. Pemahaman yang hendak disampaikan adalah bahwa di hadapan Allah, dasar pengharapan kita bukan pada kecakapan kita untuk membenarkan diri, juga bukan karena kita mampu membuktikan diri kita tanpa dosa, serta bukan pula karena kecanggihan argumen pembelaan diri kita di hadapan Allah, tetapi pengharapan kita kepada Allah semata-mata didasarkan pada pengakuan yang utuh serta jujur dan sepenuhnya percaya dan berharap. Orang Jawa mengatakan pasrah bongkoan, begitu. Sepenuhnya percaya dan berharap bahwa Allah lah yang dapat mengampuni kita. Jadi berita dari bagian pertama ayat yang keempat itu hendak menekankan betapa percaya dan berharap hanya kepada Dia yang dapat memberi pengampunan kepada kita, yang dapat memperdamaikan kita, yang dapat merekonsiliasi kita dari segala keterpecahan, pertentangan akibat dosa-dosa kita. Hanya Dia. Tetapi padamu ada pengampunan. Bagian kedua dari ayat yang keempat berbunyi, supaya engkau ditakuti orang. Supaya engkau ditakuti orang. Maksudnya bukan pengampunan itu menimbulkan ketakutan atau rasa terteror, tetapi kata ditakuti itu perlu kita lihat dengan sebaik-baiknya, berasal dari pemahaman bahwa pengampunan Allah terhadap orang yang mengakui dosa-dosanya dengan sepenuhnya, dengan percaya yang seutuhnya, pasrah bongkoan itu, maka orang yang menerima pengampunan itu menjadi, kalau bahasa terjemahan di sini, takut akan Allah. Padahal maksudnya adalah orang itu menjadi takzim. Takzim, sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang jarang kita dengar, kan? Atau dalam bahasa Jawa kita sering mendengar kata ering, E-R-I-N-G, ering. Memang itu juga kata yang jarang kita pergunakan, yang artinya mengandung sejumlah pengertian. Ada pengertian bakti di situ, bekti, bektio. Ada pengertian nuansa, ada nuansa pengertian tentang abdi, mengabdi, mengabdikan diri. Ada pengertian tentang baik. Ada pengertian tentang dedikasi. Kalau saya ering, saya takzim terhadap seorang tokoh, maka saya berdedikasi juga kepadanya. Hormat, setia atau kesetiaan, serta taat atau ketaatan. Dengan perkataan lain, orang yang sudah menerima dan merasakan pengampunan Allah itu akan memiliki sikap-sikap tersebut. Sikap takzim atau ering yang saya pilih sebagai pengganti atau pemakna dari kata takut, ditakuti itu, yang isinya tadi bekti, bakti, bektio, abdi, baik, dedikasi, hormat, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah. Si pendosa itu sedemikian diampuninya sehingga dia memiliki sikap di atas itu semua. Menjadi seorang yang sungguh-sungguh menjadikan setiap segi kehidupannya sebagai ibadah kepada Allah. Jadi takut bukan dalam arti ketakutan atau rasa terteror, sama sekali bukan. Nah, saudara sekalian, masalah yang kita hadapi
adalah dalam masa pagebluk COVID-19 ini, banyak orang yang beranggapan bahwa Allah mengizinkan pandemi ini terjadi. Dan bencana ini terjadi karena dosa manusia. Pandemi terjadi sebab dosa sudah merasuk ke tata ciptaan, merusak harmoni yang Allah ciptakan. Malahan saudara-saudara sekalian, ada khotbah-khotbah yang memberitakan tentang penghakiman Allah yang sedang terjadi melalui pagebluk ini atas diri mereka yang congkak dan tinggi hati, dan tantangan agar mereka bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Anehnya, khotbah-khotbah itu disukai karena orang merasakan kehampaan hidupnya dan percaya bahwa hidup mereka tidak berdaya. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang yang tidak menghargai dirinya dan menghukum dirinya sendiri sebenarnya sedang menunjukkan betapa pentingnya dirinya, sehingga Allah sedemikian perlu peduli untuk menghukumnya. Keberhargaan yang didapatkan jika ada pihak yang menjadi penghukum atas dirinya. Dalam pemahaman tentang Allah yang seperti ini, tidak perlu dijelaskan secara detail sebab musabab perasaan ketidakberhargaan itu. Tidak perlu juga menerangkan kompleksitas masalah. Sebab orang mengatakan Allah pasti benar, penghukuman Allah pasti adil atas orang-orang yang tidak berharga. Nah, saudara-saudaraku, cara pandang di atas bukan dasar permohonan pengampunan dosa di hadapan Allah. Pengakuan dosa itu bukan basa-basi dan bukan mengada-ada. Dan bukan muncul dari rasa kehampaan hidup yang menyebabkan orang mempersalahkan dirinya sendiri terus-menerus. Sebab pengakuan dosa yang dimaksud di sini terjadi karena seseorang bersedia secara kritis melihat dirinya dengan bercermin kepada sabda Tuhan. Kita memerlukan cermin yang jernih agar kita dapat melihat dengan jelas dosa-dosa kita. Dan yang kita lihat atau temukan itulah yang kita sampaikan kepada Allah dalam permohonan dan harapan akan pengampunannya. Jadi secara linier, saudara-saudara sekalian, dapat kita katakan bahwa sabda Tuhan mendahului pengakuan dosa kita. Sebab dengan mendengarkan sabda Tuhan, kita seperti memandang pada cermin yang jernih dan melihat dosa-dosa kita, lalu kita mengaku dosa kita di hadirat-Nya dengan sebenar-benarnya. Dengarkan dulu sabdanya dengan cermat, lalu bercerminlah pada sabda itu, baru kita mampu melihat dosa-dosa kita dan kita mengakui dosa-dosa kita dengan jelas, tanpa membuat pengakuan yang mengada-ada. Sebab pengampunan dari Allah bukan buah dari pengakuan dosa yang mengada-ada. Orang dan kita semua memerlukan pengampunan yang berdaya ubah, yang mampu membuat orang berubah menjadi takzim, menjadi iring, yang mampu membangkitkan sikap bakti, bektio, abdi, baik, dedikasi, hormat, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dalam pujian berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga. Jadilah, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Ya Allah yang hidup, hanya kepadamu lah kami berharap. Karena Engkaulah tumpuan pengharapan kami satu-satunya. Ampuni kami, karena kami sering menaikkan permohonan pengakuan dosa kami dan pengampunan secara tidak jelas. Kami sering tidak mampu melihat dosa-dosa kami dengan jelas, sehingga pengakuan dosa yang kami naikkan kepadamu terasa mengambang dan mengada-ada. Ajari kami ya Tuhan untuk bersedia dengan tenang mendengarkan dengan cermat sabda-Mu bagi kami setiap kali, sehingga sabda-Mu itu dapat menjadi cermin yang jernih, yang menolong menunjukkan dosa-dosa kami. Dan kami pun dapat menyatakannya dalam pengakuan dosa serta permohonan pengampunan kepadamu. Karena Engkaulah yang empunya kuasa pengampunan yang sejati. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah Sang Pengampun, ajarilah kami juga untuk saling mengampuni. Dengan bercermin di hadapan sabda-Mu, mampukan kami untuk melihat dosa-dosa kami terhadap orang-orang di sekitar kami, terhadap istri, terhadap suami kami, terhadap anak-anak dan orang tua kami, terhadap para sahabat dan sesama kami. Sebab hanya dengan kejelasan yang dipahami dan diterima kedua belah pihak, pengampunan yang sesungguhnya dapat terjadi. Rekonsiliasi atau pendamaian dapat dialami dengan sesungguhnya. Berilah kami keberanian yang dilahirkan oleh sikap takzim dan ering kepadamu dalam setiap segi kehidupan kami. Kami mengetahui bahwa hal ini bagi manusia tidak selalu mudah dilakukan. Akan tetapi berkat daya pengampunan-Mu, kami diberdayakan untuk mampu saling mengampuni. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah
Ya Allah yang telah memilih kami sebagai murid-murid-Mu, serta mengutus kami menjadi utusan-utusan-Mu, berdayakanlah kami untuk membawa semangat pengampunan, rekonsiliasi, dan pendamaian ini dalam dunia di sekitar kami. Ke tengah masyarakat di mana kami Engkau tempatkan, di tempat kerja, di tempat kesibukan kami yang beragam, di tengah pergulatan hidup sehari-hari, di tengah anak buah kami, atau di hadapan atasan kami, dalam setiap dimensi keterlibatan kami bersama orang-orang lain. Karena hanya Engkaulah Sang Raja Damai yang telah merekrut kami semua untuk berpartisipasi dalam karya pendamaian-Mu demi kedatangan kerajaan-Mu di antara kami semua. Datanglah, ya Roh pengampunan dan pendamai, nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam diri kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Selamat beristirahat dengan tenang untuk menghadapi hari esok yang penuh dengan tantangannya. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sekian.